Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia sekaligus gangguan sistem pencernaan dan cara menanggulanginya. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang materi tersebut, coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Video kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, khususnya membahas struktur dan fungsi pencernaan organ pada manusia. Organ pencernaan terbagi menjadi dua, yakni organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh organ pencernaan, sedangkan pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim pencernaan. Di dalam mulut juga terdapat gigi. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di mulut juga terdapat lidah, berfungsi untuk mengatur posisi makanan ketika di dalam mulut dan membantu menelan makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di mulut juga terdapat kelenjar air liur atau saliva yang mengandung lendir atau mukosa dan enzim amilase atau enzim betialin. Lendir berfungsi sebagai antibakteri. Enzim betialin berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Untuk membuktikannya, kita bisa mengunyah nasi saja di mulut dalam waktu yang relatif lama. Lama-kelamaan, rasa nasi akan berubah menjadi manis karena sudah berubah menjadi bentuk maltosa yang rasanya manis. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan hanya terjadi pencernaan mekanik melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas otot kerongkongan yang mendorong bolus atau makanan masuk ke dalam lambung. Bagaimana gerak peristaltik bisa mendorong makanan ke dalam lambung? Kita lihat pada gambar ini. Esofagus, pada otot-ototnya ada esofagus relaksasi dan esofagus kontraksi. Gerakan esofagus ini mendorong makanan hingga ke dalam lambung. Pencernaan yang ketiga adalah lambung. Dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Makanan berada di lambung kurang lebih selama 2-4 jam. Enzim di lambung terdapat HCl atau asam lambung membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Bisa saja dalam makanan yang kita makan terdapat kuman. Nah, kuman itu akan dibunuh oleh HCl sehingga tidak membahayakan kesehatan kita. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi sederhana, yaitu pepton.
Sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein. Yang keempat, usus halus. Di usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Makanan dari lambung masuk ke dalam usus halus yang terdiri atas 3 bagian. Keseluruhan panjang usus halus sekitar 8,25 meter pada orang dewasa. Cukup panjang, bukan? Bagian-bagian usus halus yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 0,25 meter. Lalu usus tengah atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. Terletak pada kondisi yang menumpuk-numpuk seperti pada gambar di samping. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Fungsi usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas dan kantung empedu. Getah pankreas mengandung enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Enzim di usus halus yang pertama, enzim lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol adalah bentuk lemak yang sederhana dari lemak yang sudah diserap oleh usus halus. Yang kedua adalah enzim amilase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa ini merupakan lanjutan dari pencernaan enzim petialin di mulut. Glukosa ini sudah siap diserap oleh usus halus karena bentuknya sudah sederhana. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino adalah bentuk sederhana dari protein yang sudah bisa diserap oleh usus halus. Yang kelima adalah usus besar atau kolon, berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Kolon memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang naik atau ascending, bagian yang mendatar atau transversum, dan bagian kolon yang menurun atau descending. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum ini terdapat appendix atau umbai cacing yang berisi sel darah putih untuk imunitas. Makanan berada di usus besar sekitar 1-4 hari. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. 6 adalah rektum dan anus. Rektum adalah ujung dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rektum sekitar 12-15 cm pada orang dewasa. Fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Sedangkan anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter dalam dan otot sphincter luar. Organ pencernaan tambahan yang pertama adalah hati. Hati berfungsi untuk detoksifikasi atau pembuangan racun dari dalam tubuh. Hati juga berfungsi untuk menyimpan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Hati juga berfungsi mengatur glukosa darah dan mengatur kolesterol. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita, beratnya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Berikutnya adalah pankreas, letaknya di bawah lambung.
Fungsinya menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Pankreas juga berfungsi menghasilkan hormon insulin yang akan mengubah gula darah menjadi glikogen. Jika pankreas mengalami gangguan, maka hormon insulin yang dihasilkan pun akan mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan glukosa atau kadar gula darah menjadi meningkat dalam darah dan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Organ pencernaan tambahan selanjutnya kantung empedu. Posisinya ada di belakang hati. Kantung empedu berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati dari perombakan sel darah merah. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memerhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan bedang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis, seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya, agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi.
Sakit mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mah dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Mah dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit mah. Apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun, tentu saja harus dengan resep dari dokter. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan,
karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air. Banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga membantu mengatasi konstipasi. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat kurangnya asupan mineral. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, sampai di sini sudah paham bukan tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, beserta beberapa contoh gangguan pencernaan manusia. Untuk dapat lebih memahami materi sistem pencernaan, coba kalian kerjakan LKS yang sudah dibagikan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.